Saya mempelajari karakter orang-orang yang hidup di negara yang bahagia di dunia. Norwegia, Finlandia, Islandia. Saya pernah ke Iceland, mempelajari tentang karakter orang di sana. Ternyata ya, orang-orang di sana itu membebaskan anaknya, tidak memberikan doktrin-doktrin yang tidak penting kepada anak-anaknya. Dan itu yang membuat anak-anaknya jadi bahagia, sehingga potensi anaknya itu muncul maksimum ke permukaan. Beda ya dengan di kita ya. Dan kitalah sebetulnya yang telah menjadikan anak kita terbatas segalanya. Nah, saya lihat makin ke sini anak-anak kita itu makin kehilangan daya kritisnya. Yang luar biasa. Kalau mereka dikasih pertanyaan, pasti dia cari HP, bukan mikir. Dikasih pertanyaan itu cari HP, pasti dia googling. Dan dia percaya apapun yang dikatakan Google, seolah-olah itu kebenaran. Nyaris tidak ada keinginan untuk berpikir, membuat rumusan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Gak ada. Kan dia itu tukang pukul di Brooklyn. Sebelum dia bertemu dengan Kusda Amato, kan tukang pukul di jalan. Ya, kalau saat itu semua orang tuanya dikerangkeng di rumah, tidak hidup di jalanan, mungkin tidak akan menjadi Mike Tyson yang dikenal di dunia saat ini. Dan dia kalau tinju itu senang, dia melakukan yang dia senang. Lionel Messi juga mungkin kalau dikerangkeng di rumahnya suruh belajar aljabar, gak akan jadi Lionel Messi yang kita kenal hari ini. Cristiano Ronaldo juga begitu mungkin ya. Kalau dikerangkeng di rumahnya harus seperti yang bapaknya mau. Dan ternyata dia melawan keinginan bapaknya. Dia pergi ke kota sendiri pada saat masih kecil. Dan ternyata menjadi seorang pemain bola yang hebat. Nah, kenapa bapak ibu tidak hebat? Tahu sekarang? Tahu? Apa? Karena kalian itu ngikutin apa maunya orang. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak percaya sama bakat yang dimiliki. Tidak percaya diri. Takut melawan. Apalagi udah pakai tidak taat sama orang tua, durhaka. Begitu. Di Padang tuh ada Malin Kundang. Di Sumatera Barat. Malin Kundang itu dikutuk sama siapa? Siapa? Siapanya? Ibunya. Kalian bela siapa? Bela ibunya atau bela Malin Kundang? Bela siapa? Bela? Bela Malin Kundang. Kenapa? Kan Malin Kundang tuh anak sedang dalam pertumbuhan. Ibu macam apa mengutuk anak? Itu karena ibunya mungkin punya pandangan anak ini harus sesuai yang dia mau. Suka kalian mengutuk anak? Ibu macam apa? Jadi perlu direnungkan lagi. Walaupun itu dianggap mitos, tapi perlu direnungkan lagi. Wah, itu anak durhaka. Tar dulu. Setiap anak punya perjalanan sendiri. Bahkan harus melakukan kesalahan untuk tahu yang benar. Mungkin. Karena kadang-kadang yang melahirkan kebenaran adalah kesalahan. Ketika anak pakai sepatu terbalik, antep. Biar jatuh. Gitu nggak Bapak Ibu? Langsung dirampas haknya sama ibu. Itu terbalik nak. Harusnya begini. Antep. Harusnya begitu. Biar pagojod heula atas sepatuna. Pagojod. Apa ya pagojod itu bahasa Indonesianya? Itu karena rasa. Bahasa itu rasa ya. Jadi kadang-kadang saya suka keluar rasa itu ya. Dunia terus mencoba agar manusia tidak pernah menyatakan dirinya, tidak pernah menyatakan individualitas dirinya.
tetapi selalu menjadi tunduk, hampir seperti robot. Dan kalau anak-anak ini datang ke dunia seperti yang dunia mau, itu yang disebut dengan anak baik. Kita harus kembali mereview itu. Kita telah membangun mereka menjadi manusia palsu. Dunia tidak ingin manusia menjadi manusia. Ia mengharapkan manusia menjadi mesin yang efisien. Makanya mohon maaf. Ya, sekarang perhatikan. Pencipta gadget ini tentu saja ingin agar yang dia ciptakan dipakai sebanyak-banyaknya di seluruh dunia, bukan? Sampai anak kecil pun menggunakan itu, walaupun mereka sebetulnya belum pas. Makanya sekarang di negara-negara maju baru sadar betapa bahayanya menggunakan ini tanpa batas waktu. Baru sadar sekarang semuanya. Dan orang tua tidak mau repot lagi. Ketika anak nangis, kasih tontonan. Anak rewel, kasih tontonan. Dikasih cara-cara yang instan. Ibu saya anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat ibu saya berkeluh kesah dengan anaknya 11. 2 tahun sekali melahirkan. Saya sempat marah waktu itu. Karena gak jadi anak bungsu. Tapi saya tidak pernah melihat keluhan. Melahirkan tidak di rumah sakit, di kamar. Nih hasil melahirkan di kamar. Pakai hinis, pakai sembilu, ya. Jadi saya ingat itu, ya. Kalau adik saya melahirkan, ya, itu dukun kampung itu cari bambu yang kering, kemudian itu nggak ada pisau, dipotong. Makanya saya kalau saya lihat itu ya, pusar saya itu nggak bagus. Ya memang hasil sembilu ya itu, ya. Tapi itulah adanya. Tetapi itulah alamiah, semua alamiah. Dan saya sangat kagum sama ayah ibu saya yang tidak pernah turut campur pada keinginan-keinginan anak-anaknya. Walaupun ada sedikit karena dari lingkungan ya paksaan-paksaan itu. Saya dulu hidup di daerah perkebunan. Dan semua teman-teman saya kalau lulus SD pasti melamar ke perkebunan teh. Ya jadi tukang pupuk, jadi tukang ambil teh, itu. Dan waktu saya sama bapak disuruh sekolah di SPMA, kata bapak saya, kamu di SPMA biar nanti jadi mandor. Enggak pak. Bapak saya tidak memaksa. Saya mau SMA pak, saya mau ke perguruan tinggi. Enggak SPMA. Saya enggak mau pak hidup di sini. Kan bapak juga kekurangan. Jadi saya udah ada protes-protes yang semacam itu. Jadi saya tidak mau lingkungan mendikte saya saat itu. Dan mungkin kalau saat itu saya mengizinkan saya didikte oleh lingkungan, saya juga tidak ada di sini. Mungkin saya ada di Garut, di Neglasari, tukang ambil teh. Bukan itu jelek, bukan. Tapi kan itu pilihan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi masalahnya apa? Ini. Kita pernah jadi anak kan? Dan kita pun sekarang melahirkan anak-anak kan? Melahirkan cucu-cucu. Ketika manusia yang lahir di sini menjadi sebuah mesin, ini adalah penghinaan. Ini adalah degradasi, merampas harga diri dan martabat manusia dan menghancurkan manusia sebagai wujud spiritual. Bapak Ibu harus sadar, yang namanya manusia itu aslinya bukan makhluk bumi. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Aslinya kita ini tanpa batas. Dan kenapa di sini kita menjadi terbatas? Semua batasan-batasan yang diciptakan oleh kita di sini itu warisan dari lingkungan tempat kita dilahirkan. Bapak Ibu, ada nggak yang berpikir dari kecil ingin keliling dunia? Ada? Ada? Coba acungkan tangan. Ada? Di mana Bapak tinggal? Cimahi. Bapak Ibu pernah keliling dunia?
Tidak. Tapi pengen keliling dunia? Oke. Sudah keliling dunia? Sudah? Kemana aja? Belum? Nah, bagus tadi acungkan tangan ya. Orang tuanya belum pernah keliling dunia dan tidak pernah membawa kita keliling dunia. Saya sejak dari kecil, kalau ngambil kayu bakar itu selalu berpikir kalau saya ada di pesawat. Kalau ada pesawat lewat itu, saya imajinasikan yang kuat sambil tidur-tiduran saya ada di situ. Dan ternyata betul-betul ketika besar saya ada di situ. Dan saya bisa pergi kemanapun saya mau. Padahal ibu bapak saya belum pernah pergi kemana-mana. Nah kalau saya mengizinkan semua dogma dari keluarga, kamu jangan mimpi, ya, boro-boro keliling dunia, ya, dulu waktu kecil, ya, diajak ke Garut kota aja saya belum pernah. Jadi kalau dibelikan baju lebaran itu, ya, diwang-wang istilahnya sama ibu saya, ya, pokoknya, ya, kalau cukup alhamdulillah, nggak cukup juga alhamdulillah. Makanya pernah itu baju lebaran, ya, nggak cukup. Ya itu karena nggak pernah dibawa, karena ongkos buat ke sana kan terlalu besar bagi ibu saya saat itu. Tapi kalau kita mau keluar dari cengkraman itu, kita tidak mau menerima kondisi itu, dan kita merekondisi yang berbeda, kita bisa keluar kok dari situ. Sama dalam dimensi keyakinan pun seperti itu. Jadi masalah setiap anak apa sebetulnya? Masalah setiap anak adalah harus mengikuti tujuan dari masyarakat, tujuan dari orang tua, tujuan dari keluarga, sistem pendidikan, bangsa, termasuk juga agama. Anak-anak yang lahir di Finlandia, yang lahir di negara yang orang tuanya sudah bahagia dan membebaskan anak-anaknya, ternyata anak-anaknya juga jadi bahagia seperti orang tuanya. Saya mempelajari karakter orang-orang yang hidup di negara yang bahagia di dunia. Norwegia, Finlandia, Islandia. Saya pernah ke Iceland, mempelajari tentang karakter orang di sana. Ternyata ya, orang-orang di sana itu membebaskan anaknya, tidak memberikan doktrin yang tidak penting kepada anak-anaknya, dan itu yang membuat anak-anaknya jadi bahagia, sehingga potensi anaknya itu muncul maksimum ke permukaan. Beda ya dengan di kita ya. Dan kitalah sebetulnya yang telah menjadikan anak kita terbatas segalanya. Nah, semoga ini disadari oleh kita semua. Ya. Apa akibatnya? Anak mulai menjadi defensif hanya karena takut, karena ia harus menghadapi kekuatan yang luar biasa, dan dia begitu kecil dan begitu rapuh, begitu tak berdaya, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sehingga anak-anak sekarang menjadi defensif. Bahkan anak-anak banyak yang mengurung diri akhirnya. Apa? Karena apa? Sama sekali tidak beri kebebasan untuk mengekspresikan segalanya. Termasuk ketika anak bicara. Maaf ya, banyak orang tua ketika anak bicara di-cut. Seolah-olah orang tuanya yang paling benar. Bayangkan, saya ngajar 34 tahun di universitas sebelum saya akhirnya menarik diri keluar. Saya baru keluar bulan November kemarin, tahun 2024. Saya melihat ya, anak-anak sekarang ini mahasiswa semakin diam. Beda dengan mahasiswa yang dulu, masih ada tanya gitu ya, diam semuanya. Jadi dosen itu hanya searah aja. Bahkan dipancing-pancing gitu dengan masalah, nyaris tidak ada pertanyaan. Saya lihat makin ke sini anak-anak kita itu makin kehilangan daya kritisnya. Yang luar biasa. Kalau mereka dikasih pertanyaan, pasti dia cari HP. Bukan mikir. Dikasih pertanyaan itu cari HP, pasti dia googling. Dan dia percaya apapun yang dikatakan Google, seolah-olah itu kebenaran. Nyaris tidak ada keinginan untuk berpikir, membuat rumusan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Gak ada.
Makanya lulusan perguruan tinggi, IPK-nya mau berapa, hasilnya tidak siap untuk bekerja dimanapun. Kenapa? Yang dibutuhkan dunia kerja bukan keterampilan mengingat, tetapi keterampilan memahami, keterampilan menganalisis, keterampilan mengevaluasi, dan keterampilan mensintesa pengetahuan. Dan nyaris tidak ada itu. Di semua tingkatan pendidikan sama. Daya kritis, daya kreatif sudah hilang. Dan itu dibentuk secara pelan-pelan. Topeng itu oleh masyarakat. Jadi, ya, niat mereka adalah baik, tetapi menghilangkan kesadaran mereka, dan mereka akhirnya cepat tertidur. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngatur-ngatur anak, pasti katakan niat orang tua baik. Betul? Tetapi dampaknya apa? Membuat anak kita cepat tertidur, lelap, nyaris tidak pernah sadar. Atas dasar apa? Atas dasar cinta. Jadi anak-anak tidak tahu bahwa mereka menjadi boneka di tangan kekuatan buta yang disebut masyarakat. Di mana masyarakat? Termasuk kita di dalamnya. Jadi inilah dilema manusia yang lahir ke dunia. Manusia itu menghadapi dilema. Dia harus melawan orang-orang yang ia cintai, dan dia berpikir mereka mencintainya juga. Kan semua orang tua kalau ngatur anak atas dasar cinta demi anak, bukan? Betul nggak? Tetapi aneh ya, bahwa orang-orang yang mencintainya tidak mencintainya dalam keadaan. Jadi semua orang tua yang mengatakan mencintai anak dan mengatur-ngaturnya sedemikian kerasnya, sebetulnya dia tidak mencintainya. Tetapi semua tidak sadar. Mereka mengatakan kepadanya, kami akan mencintaimu, kami mencintaimu, tetapi hanya jika kamu mengikuti cara kita mengikuti, jika kamu mengikuti agama yang kami ikuti, jika kamu menjadi taat seperti kita patuh. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mencintai anak hanya jika, betul? Hanya jika anak mengikuti cara kita, hanya jika anak mengikuti agama kita, hanya jika anak taat dan patuh kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak ada di ruangan ini yang menawarkan pada anak, nah kamu mau mengambil agama apa? Pernah nggak? Luar biasa ya. Jadi menjadi diri sendiri itu sangat menakutkan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang sudah dibentuk oleh lingkungan menjadi seperti ini, dan sekarang di usia seperti ini ingin menjadi diri sendiri. Takut?